Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, OJK dikabarkan akan meninjau ulang aturan rekening dorman. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Erdiana Rai, dalam keterangannya dalam sebuah diskusi di Bandung, Sabtu 2 Agustus lalu. Dian mengatakan bahwa OJK akan meninjau ulang terkait pengelolaan rekening bank. Ia juga mengatakan bahwa OJK meminta agar pihak bank meninjau ulang rekening nasabah yang dianggap dorman. Ia berharap bank dapat memastikan apakah rekening tersebut terkait dengan tindak kejahatan atau tidak. Selanjutnya Dian menyatakan bahwa perekonomian Indonesia didorong oleh perbankan, sehingga OJK berharap agar setiap masalah dalam perbankan harus diselesaikan dengan baik. Adapun pengaturan rekening dorman diatur oleh kebijakan bank masing-masing. Kehebohan rekening dorman mencuat ketika PPATK memutuskan untuk memblokir rekening tersebut. Imbas dari hal ini, PPATK mendapatkan kritikan dari sejumlah masyarakat atas langkah yang dilakukan PPATK. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di Rut Bulog, pastikan pemain judol dan orang yang terlibat aksi terorisme tidak akan mendapat bantuan dari Bulog. Adapun program bansos beras tersebut mencakup bantuan pangan beras 10 kg serta beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Sementara itu, dalam keterangannya saat di Tangerang Sabtu 2 Agustus lalu, Rizal mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan oknum masyarakat yang terlibat judol dan terorisme tidak akan mendapatkan bantuan ini. Agar bantuan ini tepat sasaran, Riza mengatakan bahwa pihaknya telah memilih data akurat terkait dengan data-data kelompok yang masuk kategori layak dan tidak layak sebagai penerima bantuan tersebut. Selanjutnya, Bulog disebut juga telah menggunakan aplikasi khusus untuk penyaluran bantuan. Riza menegaskan bahwa melalui sistem penerimaan yang ketat, Bulog bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, Polres Tegal bersama dengan Bulog bekerja sama jual beras murah guna mengatasi mahalnya harga sembako. Gerakan pangan murah dengan penjualan beras SPHP Bulog digelar Polres Tegal Kota di Pendopo Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa siang. Sebanyak 200 kantong beras SPHP kemasan 5 kg dijual kepada masyarakat jauh lebih murah dari harga pasar, yakni Rp57.500 per kantong. Untuk mencegah aksi borong warga dan antrean warga, pembelian dilakukan dengan sistem kupon yang berlaku untuk satu kepala keluarga. Kalau beras di sini sih enggak begitu sulit, Pak. Dan kalau untuk harga di pasaran sih Cukup 1 per kilo di sini ada yang 14,5, ada yang tergantung tipenya, Pak. kasus Anda masih. Tapi kalau ini murah ya, ini SPHP. Alhamdulillah murah, Pak. Penjualan beras SPHP ini sengaja digelar untuk membantu daya beli masyarakat menghadapi mahalnya harga sembako, terutama beras. Tujuannya untuk kita membantu masyarakat. Juga kita lihat situasi sekarang, ada berita harga beras mahal, jadi kita juga hati-hati. Penjualan beras SPHP akan dilakukan Polres Tegal sebanyak 2 kali sepekan untuk meringankan beban masyarakat di saat harga pangan mahal. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, sejumlah sopir mengaku kesulitan mencari warung makan imbas macet di Ketapang. Adapun keluhan tersebut sampai kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akhirnya membagikan 500 nasi bungkus
pada Senin 4 Agustus lalu melalui petugas BPBD, Dishub, Satpol PP, dan Tagana. Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandini, mengatakan hal tersebut adalah upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak punya kewenangan terhadap kebijakan di Pelabuhan Ketapang. Ibu menilai bahwa kemacetan tersebut memberikan dampak sosial ekonomi bagi Banyuwangi. Tidak hanya itu, di sektor pariwisata, dengan adanya hal tersebut menyebabkan wisatawan mengeluhkan keterlambatan perjalanan. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Kemenperin melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa gelar acara Green Run di Senayan Park. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 3 Agustus lalu. Sebagai tambahan informasi, acara ini merupakan bagian dari rangkaian Acceleration of Industrial Green Innovation Summit atau IGIS 2025 yang merupakan forum lintas sektor guna mempromosikan kolaborasi untuk mempercepat penerapan prinsip industri berkelanjutan di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menperin, Faisal Rizal mengatakan, acara ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat, namun juga menjadi sarana edukatif untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai transformasi industri hijau. Faisal menekankan sinergi antara swasta, pemerintah, dan masyarakat merupakan elemen penting untuk mendorong transformasi industri ke arah hijau, efisien, dan berkelanjutan. Faisal berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial semata, melainkan mampu menginspirasi tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya industri hijau. Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menak tinjau kesehatan gratis di Ponpes Asidikiah, Jakarta. Adapun melalui kunjungan ini, Menak memastikan bahwa seluruh anak-anak yang berstatus WNI berhak mendapatkan program ini. Tidak hanya itu, dalam keterangannya saat meninjau cek kesehatan gratis di Ponpes Asidikiah Senin 4 Agustus lalu, Nasaruddin memastikan bahwa semua pesantren tanpa terkecuali akan mendapatkan pelayanan ini. Tidak hanya itu, Menak juga mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis atau CKG tidak hanya sebatas janji manis Presiden Prabowo saat kampanye, namun merupakan bukti hadirnya pemerintah di seluruh pelosok dan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Ditjen Pendidikan Islam Kemenak RI Amin Suyitno mengatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari 352.000 lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kemenak. Suyitno juga menegaskan bahwa CKG di pesantren menunjukkan bahwa pemerintah juga memperhatikan kesehatan santri yang tidak bisa dianggap sepele. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Kemenperin menyatakan akan segera menyelesaikan aturan turunan kawasan industri. Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Ditjen KPAII Kemenperin, Tri Supondi, saat berada di Jakarta Senin 4 Agustus lalu, memberikan pernyataan yang menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan semua aturan turunan yang mengatur tentang kawasan industri. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Permen Perin mengenai standar kawasan industri, serta akan mengeluarkan aturan soal kawasan industri berbasis lingkungan. Adapun kawasan industri ini nantinya disusun untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait pengembangan kawasan industri. Aturan tersebut juga dibuat karena adanya keterbatasan lahan dalam kabupaten atau kota, serta kebijakan percepatan pembangunan industri dalam kawasan ekonomi khusus atau kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga Gang 2 Kelurahan Dandangan Kota Kediri bentangkan bendera merah putih sepanjang 480 meter. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, warga Gang 2 Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri menghadirkan aksi patriotik yang mencuri perhatian.
Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 480 meter, membentang dari timur hingga barat gang, menyatukan 8 RT yang tergabung dalam RW 6 dan RW 7. Bentangan bendera raksasa ini menjadi simbol nyata semangat gotong royong dan cinta tanah air yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Pemasangan bendera dimulai sejak akhir Juli 2025 dan direncanakan akan tetap terpasang hingga awal September. Ketua Panitia Kegiatan, Chandra Airens, mengungkapkan bahwa ide ini lahir dari musyawarah warga yang menginginkan perayaan kemerdekaan yang unik dan berkesan. Adapun proses pemasangan dilakukan secara gotong royong oleh warga selama 5 hari. Selain pemasangan bendera, berbagai kegiatan juga disiapkan untuk memeriahkan HUT RI, mulai dari tasyakuran, lomba-lomba antar warga, hingga karnaval keliling kampung yang akan menjadi puncak perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra, di sini sebagai Ketua Panitia PHBN Gang 2 Kelurahan Dandangan. Di sini kami beserta warga memasang bendera sepanjang sekitar 480 meter. Hal ini kita pasang sebagai upaya meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan warga-warga setempat. Pemasangan ini dipasang oleh seluruh elemen masyarakat terutama Gang 2, yaitu sekitar 24 orang. Pemasangan kita mulai sekitar tanggal 25 Juli, selesai tanggal 1 kemarin. Untuk kru yang terlibat di sini hampir seluruh warga Dandangan Gang 2, hampir sekitar 24 sampai 25 orang. Untuk agenda kita selain memasang bendera ini, kita juga ada banyak kegiatan, yaitu mulai lomba-lomba, tasyakuran, malam tirakatan, dan yang paling puncak adalah kita ada jalan kreasi, di mana kita khususkan untuk warga Dandangan Gang 2. Jadi semua kegiatan terjadi di bulan Agustus, penutupan akhir Agustus beserta untuk pembongkaran bendera ini. Oke. Ini ada berapa RW dan berapa RT, Mas? Untuk RW ada 2, ada RW 6 dan RW 7, ada 8 RT. Terus untuk yang inisiasinya dari panjenengan atau dari semua warga? Kalau inisiasi terutama dari teman-teman panitia dan warga. Jadi kita kemarin rapat bersama, itu kita mau bikin seperti apa biar Gang 2 ini menjadi ikonik atau barometer di Kelurahan Kota Kediri khususnya. Untuk anggaran kurang lebih sekitar 12 juta, lebih sedikit mungkin, karena kita habis sekitar 10 roll warna merah dan 10 roll warna putih, serta sekitar hampir 100 biji bambu. Ya, semuanya swadaya masyarakat, donatur, dan ada beberapa sponsor yang memang biasa setiap tahun kita ajukan proposal. Terus untuk puncaknya nanti tanggal berapa, Mas, rencananya? Tanggal 24 Agustus. Harapan saya sebagai Ketua Panitia, semoga hal baik seperti ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan menjadi yang lebih baik lagi. Oke, Pak. Selain itu, Lurah Dandangan, Rudi Winarno, menyampaikan apresiasinya atas semangat dan kekompakan warga. Aksi membentangkan bendera sepanjang 480 meter ini menjadi daya tarik tersendiri dan menambah semarak suasana kemerdekaan di Kota Kediri. Warga berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi lingkungan lain untuk turut serta memaknai kemerdekaan Indonesia dengan cara yang kreatif dan penuh kebersamaan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kabar selanjutnya, pemerintah hingga DPR bentuk tim khusus untuk rumuskan kebijakan zero odol. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 4 Agustus lalu. Dasko menyebut bahwa pihaknya telah sepakat dengan pemerintah maupun asosiasi supir dalam merumuskan kebijakan ini. Dasko menyebut bahwa kesepakatan tersebut diambil menyusul atensi yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap percepatan implementasi Indonesia atau zero odol. Sementara itu, Menteri Perhubungan yang juga hadir dalam pertemuan mengatakan, pemerintah akan segera menyiapkan teknis lebih lanjut
mengenai kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Dudi menyambut baik pertemuan tersebut, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Indonesia atau Zero Odol 2027. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Mentan menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan oleh Amran dalam keterangannya saat di Jakarta 4 Agustus lalu, yang mengatakan bahwa hilirisasi merupakan masa depan pertanian, tentang hasil petani yang bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara. Mentan menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan dengan total investasi sebesar 371 triliun rupiah guna mendukung program hilirisasi pertanian dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Amran menegaskan bahwa implementasi program ini akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan swasta. Sebelumnya, program hilirisasi yang tengah digulirkan Kementan mencakup pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pembangunan infrastruktur logistik, penguatan akses pasar ekspor, serta digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatun Nisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.